dipersembahkan oleh Bank BRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Jumpa lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surat At-Taubah. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan ayat 90 hingga 100 yang antara lain adalah agama tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Yang penting bahwa yang bersangkutan secara tulus ingin melaksanakannya. Dan juga jangan meninggalkan tugas tanpa penyampaian alasan walaupun Anda yakin bahwa alasan Anda dapat diterima. Karena penyampaian itu adalah tanggung jawab Anda. Nah, apakah yang makna dari surat ayat 100 hingga 110 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab, tentunya kita akan tanyakan langsung oleh beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Di sini saya bersama 5 perempuan cantik dari Hijabers Mom Community. Boleh dijelaskan sedikit tentang Hijabers? Ya, Hijabers Mom Community adalah suatu komunitas perempuan berjilbab dari berbagai kalangan dan latar belakang. Bergerak di bidang apa maksudnya? Untuk saat ini kita banyak sekali kegiatan yang kita laksanakan. Kita membangun anggota komunitas untuk mengembangkan UKM-nya, kemudian juga pengembangan kepribadian dan juga dari sisi rohani. Jadi kegiatannya ada pengajian, kemudian ada kursus hijab kelas, kemudian memasak dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa kita sambungkan dengan ayat kita ya Pak ya. Kita akan melanjutkan ayat kita kemarin Pak. Ayat 100 hingga 110. 101 maaf Pak. 101. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang orang-orang munafik. Tentang mereka yang bermukim di tempat pemukiman yang terpencil. Sehingga sebagian mereka dinilai sangat mempertahankan kepercayaannya, keyakinannya. Sulit berubah. Dan kalau bergaul dengan orang-orang Islam, karena keyakinan lamanya itu masih mantap dalam hatinya, tetapi dalam saat yang sama mereka boleh jadi takut sehingga mereka menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dalam hatinya. Itulah munafik. Ayat yang akan kita baca ini itu masih berbicara tentang munafik. Kalau yang lalu itu menguraikan tentang mereka yang bermukim di luar tempat pemukiman umum, sekarang kita baca ayatnya untuk kita paham. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Orang-orang yang berada di sekitar kamu dari kelompok orang-orang yang bermukim di tempat pemukiman yang jauh, itu ada di antara mereka itu yang merupakan orang-orang munafik. Tetapi ada juga dari penduduk Madinah. Jadi yang sudah bermukim di Madinah yang telah terbiasa dan licik menyembunyikan kemunafikannya. Orang munafik itu karena licik biasa kita tidak tahu. Bahkan mungkin kita kagum melihat penampilannya, melihat uraiannya. Nah, Allah menyatakan di sini, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka bahwa mereka munafik. Tetapi kami mengetahui mereka. Kami, yakni Allah, malaikat-malaikat. Karena biasanya dalam Al-Quran, biasanya, walau tidak selalu, kalau Allah menunjuk dirinya dengan kata kami, itu mengisyaratkan bahwa ada yang bersama Allah dalam aktivitas itu. Misalnya Allah berfirman, nahnu narzukukum, kami yang memberi kamu rezeki. Itu perlu ada keterlibatan manusia untuk dapat. Misalnya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Itu Allah yang menurunkan, membawanya malaikat Jibril. Kami yang memeliharanya. Itu kata kami dalam Al-Quran. Baik. Jadi kami mengetahui mereka
yakni Allah mengetahui mereka, malaikat-malaikat apalagi yang ada di kiri dan kanannya itu paling tahu tentang mereka. Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka 2 kali. Nah, ini 2 kali. Ada yang berkata kata 2 di sini adalah angka yang di bawah 3 dan di atas 1. 2 kali itu sekali mereka akan disiksa dengan dipermalukan. Ketahuan kedoknya, orang menghina dia, dan sekali waktu dia mati akan tersiksa, rohnya akan tercabut dengan sangat sulit. Nah, ada lagi yang berkata 2 kali di sini artinya banyak. Itu seperti firman Allah, farji'il basara marrataini, cobalah kamu memandang ke langit 2 kali. Kamu tidak akan menemukan sedikit kekurangan pun. Maksudnya bukan 2 kali, berkali-kali kamu pandang ke langit, tidak akan kamu temukan suatu kekurangan di sana. Baik, kami akan menyiksa mereka berkali-kali, kemudian kami akan kembalikan dia kepada siksa yang amat pedih, yaitu neraka. Wa akharuna i'tarafu bidunubihim. Ada lagi yang dari penduduk Madinah ini yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Mereka mencampurkan antara amal saleh dan ada juga amalnya yang buruk. Nah, ini kita mau menghindari kesalahpahaman. Teh ini bercampur air, teh, dan gula. Menyatu. Iya kan? Itu namanya bercampur. Kalau kita ambil, si A korupsi. Dia ambil. Uang yang dia ambil ini, dia sedekahkan. Menyatu enggak ini uang? Nah, bukan itu yang dimaksud di sini. Karena kalau orang korupsi melakukan suatu perbuatan buruk, lalu keburukannya itu dia jadikan untuk sesuatu yang bermanfaat, itu tidak diterima oleh Tuhan. Satu orang mencuri, uang curiannya dia jadikan biaya naik haji. Dia campurkan enggak itu? Bukan itu yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini ada amalnya yang baik, ada juga amalnya yang buruk. Itu sebabnya banyak ulama berkata karena itu nanti di hari kemudian ditimbang. Kalau lebih berat amal buruknya, dia fa'amman saqulat mawazinuhu, ya kan? Itu. Nah, di sini dia katakan ada orang-orang di antara mereka itu yang mencampur amal buruknya dengan mengakui dosanya. Kita garis bawahi, dia mengakui dosanya. Kalau mencampur amal buruk dan amal baik tanpa mengakuinya, artinya dia tidak ada niat untuk tobat. Kalau mencampur amal buruk dengan amal baik dan dia mengakui dosanya, maka asallahu ayyatuba alaihi. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan amal keburukan, lantas dia sadari keburukannya dan dia melakukan juga amal baik, maka itu diharapkan dia akan diampuni Allah. Syarat. Tapi kalau campur buruk, dia tidak sesali yang buruk, ya toh, dia amal baik lagi, dia tidak sadari bahwa dia punya dosa, itu bukan ini yang dimaksud oleh ayat kita ini. Pemirsa, Pak Qurais akan melanjutkan kembali uraiannya setelah yang satu ini. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah.